Ratu Mesum Bukit Kemukus. Bagian 1. Jilid 1. Desa Kenconowengi yang malam itu sebelumnya tenggelam dalam udara sejuk dan kesunyi senyapan, mendadak saja berubah menjadi hingar-bingar. Di sebelah utara tampak kobaran api membakar 2 buah rumah. Di sebelah timur terdengar pekik, jerit orang-orang yang ketakutan. Lalu, ada suara derap kaki kuda. Terdengar suara kentongan bersahutan beberapa kali, lalu senyap. Di jurusan lain terdengar teriakan-teriakan orang sambil berlarian, bercampur aduk dengan jerit tangis anak-anak dan orang-orang perempuan. Lari, lari, gerombolan warok ijo menyerbu, selamatkan diri ke lembah, lari, derap kaki kuda datang menyerbu. 2 bilah golok panjang berkelebat. 2 orang penduduk yang barusan berteriak, roboh ke tanah. Darah muncrat dari tubuh keduanya. Yang pertama langsung meregang nyawa, dengan leher hampir putus. Kawannya yang terkapar di sebelahnya, sesaat masih tampak menggeliat sambil pegangi dadanya yang robek besar, lalu diam tak berkutik lagi, tanda nyawanya pun sudah putus. Jender Kumboro, kepala desa Kenconowengi yang tengah terbaring sakit diserang demam panas, dengan susah payah turun dari ranjang, ketika 2 orang petugas desa masuk memberitahu apa yang terjadi. Gerombolan ganas itu, berucap Jender Kumboro sambil bersandar ke dinding, sudah lama aku mendengar sepak terjang biadab mereka. Ternyata akhirnya mereka datang juga mengganas di desa kita ini. Dengan terhuyung-huyung, kepala desa yang hidup sendirian tanpa anak sejak istrinya meninggal 20 tahun lalu itu, melangkah mengambil parang yang tergantung di dinding kamar, lalu melangkah keluar. Kepala desa, apa yang hendak kau lakukan? Bertanya salah seorang anak buahnya. Tanpa berpaling, Jender Kumboro menjawab, kalian berdua bantu penduduk mengungsi. Selamatkan anak-anak dan orang-orang perempuan. Aku akan menghadang gerombolan biadab itu. Jangan lakukan itu, mereka berjumlah lebih dari 10 orang. 3 orang petugas desa sudah mereka bunuh. Dan kau sedang sakit pula. Jender Kumboro terus melangkah ke pintu seraya berkata, aku merasa lebih baik mati di tangan gerombolan itu, daripada mati karena sakit di atas tempat tidur. Walaupun saat itu tubuhnya terasa panas, tapi kepala desa ini mendadak merasakan ada satu kekuatan di dalam dirinya yang memberinya semangat untuk melakukan niatnya. 2 orang petugas desa tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka lari ke arah barisan penduduk yang tengah mengungsi menuju lembah, sementara beberapa buah rumah lagi tampak dibakar oleh gerombolan penjahat warok ijo. Di satu kelokan jalan, Jender Kumboro berpapasan dengan 2 orang penunggang kuda berpakaian dan bertutup kepala serba hitam. Mereka tampak membawa buntalan besar berisi harta benda hasil rampokan. Ini 2 di antara bangsat-bangsat durjana itu, kata Jender Kumboro menggeram. Cepat dia menyelinap di balik serumpunan pohon bambu di tepi jalan. Ketika penunggang kuda pertama lewat, Jender Kumboro serta-merta membabatkan parangnya. Terdengar jeritan keras si penunggang kuda ketika parang merobek perutnya. Tubuhnya terpelanting ke kiri, lalu jatuh ke tanah. Kuda tunggangannya meringkik keras dan menghambur kabur dalam kegelapan malam. Penunggang kuda kedua tersentak kaget dan hentikan kudanya. Tangan kanannya segera menghunus golok, lalu sambil membentak dia melompat ke tanah. Bangsat dari mana yang berani membokong anak buah warok ijo? Belum selesai ucapannya itu, sebuah parang berkelebat di depan kepalanya. Anggota gerombolan warok ijo ini angkat tangan kanan, menangkis dengan goloknya. Terang, 2 senjata beradu dalam kegelapan malam. Jender Kumboro merasakan tangannya pedas kesemutan. Gagang parang hampir terlepas dari genggamannya. Cepat-cepat kepala desa ini mengatur kedua kakinya agar tidak terhuyung limbung. Justru saat itu, orang berpakaian serba hitam di depannya keluarkan suara memaki dan menusukkan senjatanya ke arah perut Jender Kumboro. Orang tua yang dalam keadaan sakit panas ini melompat ke kiri. Dia berhasil mengelakkan tusukan lawan, lalu secepat kilat membacok ke arah leher anggota gerombolan itu. Akan tetapi, lawannya bertindak lebih cepat lagi. Begitu tusukannya luput, goloknya dibabatkan membalik, langsung membacok ke arah barisan tulang iga kanan Jender Kumboro. Kepala desa itu menjerit, tubuhnya di sebelah kanan luka besar. 2 tulang iganya nyaris putus. Parangnya tercampak ke tanah. Dia sendiri langsung roboh. Menyangka orang sudah mati,
Gerombolan rampok itu melompat ke punggung kudanya kembali dan tinggalkan tempat itu, tanpa mempedulikan kawannya yang tergeletak dekat rumpun bambu dalam keadaan sekarat. Gender Kumboro kumpulkan sisa-sisa tenaganya yang ada dan dengan susah payah dia berusaha berdiri. Sesaat dia tertegak nanar sambil berpegangan pada batang bambu. Lalu, dengan darah masih mengucur dari lukanya, kepala desa ini melangkah terlatih-tatih. Belum jauh dia melangkah, sosok tubuhnya yang kehabisan darah dan tenaga itu jatuh tergelimpang. Di saat yang sama, seorang penduduk yang tengah berlari melewati tempat itu dan mengenali kepala desanya, segera mendatangi untuk memberikan pertolongan. Tapi Gender Kumboro yang sadar bahwa nyawanya tak akan lama, segera berkata terputus-putus. Jangan pedulikan diriku. Lekas kau temui Jarotomo. Hanya pemuda itu yang dapat menyelamatkan desa dan penduduk. Hanya dia yang mampu menghadapi gerombolan Warok Ijo. Tapi bagaimanapun, kau harus kuselamatkan lebih dahulu kepala desa. Jangan tolol, cari Jarotomo. Pemuda itu baru saja mewarisi ilmu kesaktian dari Ratu Kemukus. Hanya dia yang mampu menghadapi gerombolan Warok Ijo. Lekas pergi, cari dia. Abis berkata begitu, kepala Gender Kumboro terkulai. Sadar dia tidak bisa menolong lagi, penduduk tadi segera tinggalkan tempat itu dan lari sekencang yang bisa dilakukannya menuju ke selatan, melewati kebun kelapa. Dan di ujung kebun itu, tampak sebuah gubuk kecil dalam kegelapan malam. Jarotomo, kau ada di rumah? Tak ada jawaban, tapi orang ini mendengar suara mendengkur di dalam gubuk. Tidak sabaran, dia mendorong pintu kuat-kuat lalu masuk ke dalam gubuk. Sesaat setelah matanya terbiasa dengan kegelapan di tempat itu, orang ini melihat pemuda yang dicarinya di sudut sebelah dalam, terbaring tidur dengan mengeluarkan suara mengorok. Jarot, bangun, desa kita diserbu gerombolan Warok Ijo. Jarot, ayo bangun. Pemuda yang sedang tidur tampak menggeliat, lalu membuka matanya. Apa-apaan ini, Jarot? Desa kita diserbu gerombolan Warok Ijo. Mereka merampok dan membunuh. Menurut kepala desa, hanya kau yang mampu menghadapi penjahat-penjahat itu. Mana kepala desa? Dia sudah mati dibunuh gerombolan. Ayo bangun, Jarot. Pergunakan ilmu yang kau dapat dari Ratu Kemukus. Pemuda bernama Jarotomo segera berdiri. Dia mengusap muka dan rambutnya yang gondrong berulang kali. Sesaat dia memandang orang di depannya dengan ragu. Apakah ilmu yang kudapat dari sang ratu benar-benar bisa dipakai menghadapi orang-orang jahat itu? Katanya seolah-olah bertanya pada diri sendiri. Lekas, Jarot, kau harus mencegah mereka. Kalau tidak, akan banyak lagi korban yang mereka bunuh. Akan banyak harta penduduk yang mereka jarah. Lalu, orang itu menarik lengan Jarotomo. Jilid 2. Ketika Jarotomo sampai di desa, 3 orang anggota Warok Ijo tampak tengah menggiring beberapa ekor lembu. Lalu, di arah lain, seorang penjahat memanggul tubuh seorang gadis tanggung yang menjerit dan meronta-ronta coba melepaskan diri. Jarotomo kepalkan kedua tangannya, dadanya berdebar, sepasang matanya memandang ke arah 4 penjahat yang bertampang garang itu. Mereka semua membekal golok, sedang dia hanya bertangan kosong. Ilmu Ratu Kemukus. Apakah aku sanggup menghadapi manusia-manusia jahat ini dengan ilmuku itu? Sesaat Jarotomo merasa ragu. Lalu, didengarnya orang di sebelahnya berkata, Ayo, apa yang kau tunggu, Jarot? Hajar mereka, bunuh mereka. Jarotomo menggigit bibirnya sendiri. 3 penjahat yang menggiring lembu-lembu hasil rampokan lewat di depannya. Pemuda itu seperti tidak acuh, bahkan tidak bergerak. Namun, kepalanya berpaling ke jurusan penjahat yang memanggul anak gadis orang. Tiba-tiba Jarotomo berteriak, manusia bangsat, lepaskan gadis itu. Lalu, Jarotomo lari mengejar. Anggota gerombolan yang mengetahui kalau ada orang berteriak dan mengejarnya, menoleh ke belakang. Ada juga penduduk yang punya nyali berani mengejar, pikir anggota gerombolan ini. Dia hentikan langkahnya, kemudian tegak menunggu. Ketika Jarotomo sampai di hadapannya, dia lalu membentak. Apa maumu pemuda tolol? Ingin mampus berani meneriaki dan mengejarku? Sesaat Jarotomo terkesiap.
Gerombolan yang menculik anak gadis orang itu ternyata memiliki tampang seangker setan. Mukanya yang hitam itu memiliki satu mata, serta cacat bekas tikaman senjata tajam di pipinya sebelah kanan. Kumis dan cambang bawuknya meranggas. Tergetar juga hati Jarotomo. Belum pernah dia melihat manusia seseram yang di hadapannya itu. Melihat orang terkesiap, anggota gerombolan Warok Ijo bermata satu tertawa bergelak. Baru melihat tampangku saja kau sudah kencing di celana. Pergi sana. Penjahat ini hantamkan kaki kanannya menendang perut Jarotomo. Yang ditendang langsung terpental dan jatuh ke tanah. Tapi anehnya, Jarotomo sama sekali tidak merasa sakit. Aku kebal pukulan, desis si pemuda sambil pegangi perutnya seperti tidak percaya. Cepat dia berdiri dan menghadang penjahat yang siap hendak tinggalkan tempat itu. Yang dihadang tentu saja terkejut, karena menyangka pemuda itu paling tidak telah jatuh pingsan dihantam tendangannya itu. Keparat, kau benar-benar minta mampus. Dengan tangan kanannya, si muka setan itu cabut golok. Begitu senjata keluar dari sarung, golok itu langsung dibabatkannya ke pinggang Jarotomo. Si pemuda yang tidak menyangka bakal diserang begitu rupa, terlambat berkelit selamatkan diri. Mata golok menghantam pinggang kirinya dengan deras. Bukek, tubuh Jarotomo terbanting ke kanan. Bajunya robek dimakan mata golok. Tapi tubuhnya sedikit pun tidak luka. Melihat dirinya ternyata juga tidak mempan hantaman senjata tajam, berkat ilmu yang didapatnya dari Ratu Kemukus, keberanian pemuda itu jadi berkobar. Selagi anggota rombongan Warok Ijo tertegun tidak percaya melihat si pemuda tidak mempan dibacok, Jarotomo sudah meloncatinya dan melayangkan jotosan tepat ke satu-satunya mata yang masih utuh, yaitu mata kanannya. Anggota gerombolan ini meraung kesakitan. Gadis yang dipanggulnya diturunkan, lalu dengan golok di tangan dia menyerbu Jarotomo. Senjata itu berkelebat kian kemari. Jarotomo yang memang tidak memiliki kepandaian silat, sulit untuk dapat mengelak. Beberapa kali golok lawan menghantam tubuhnya dengan suara bergedubukan. Namun, seperti tadi, tidak satu bacokan atau tusukan pun yang mampu melukai kulitnya. Pemuda setan alas ini punya ilmu apa sampai golok tidak mempan? Ujar anggota gerombolan sulit untuk percaya, lalu hentikan serangannya dan melompat mundur dengan nafas mengengah. Tengkuknya mulai terasa dingin oleh rasa takut, sedang mata kanannya yang lebam tak mampu membeliak. Anak muda, siapa kau? Jarotomo tidak menjawab. Tangan kanannya dihantamkan ke arah tenggorokan lawan. Anggota rampok itu kembali babatkan goloknya. Lagi-lagi terdengar suara bergedebuk, dan seperti tadi, tangan itu pun tak mempan dibacok. Sadar kalau pemuda di hadapannya itu memiliki ilmu kepandaian luar biasa, anggota gerombolan Warok Ijo itu jadi putus nyalinya. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera putar tubuh untuk melarikan diri. Namun, Jarotomo sempat mencekal leher pakaian penjahat ini, lalu ditariknya kuat-kuat hingga orang ini tersungkur ke tanah. Sebelum dia sempat bangkit, Jarotomo injak lehernya keras-keras. Terdengar suara berderak. Anggota gerombolan itu mati dengan lidah terjulur. Jarotomo cepat melangkah mendekati gadis yang tadi diculik. Gadis ini kini terbaring ketakutan dekat kandang itik. Mukanya pucat pasi. Namun, belum sempat mendekati lebih dekat, tiba-tiba 3 orang berkelebat mengurung si pemuda. Lalu, tendangan menghajar pinggulnya disusul satu jotosan melanda pipinya. Jarotomo langsung terkapar di tanah. Kawan-kawan, ayo cincang pemuda keparat ini. Dia telah membunuh teman kita Kaimin, satu suara keras terdengar. Kemudian, 3 batang golok berkelebat mencari sasaran di 3 bagian tubuh Jarotomo, yaitu kepala, leher, dan dada. Bukek, 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 terdengar suara bergedebukan 3 kali. Sewaktu 3 bilah golok besar dan tajam itu mendarat di kepala, leher, serta tubuh Jarotomo. Namun, seperti kehebatan yang ditunjukkan pemuda ini sebelumnya, tak satu pun hantaman golok para penjahat mampu melukai dirinya, hanya pakaiannya saja di bagian punggung yang tampak robek. 3 pasang mata anggota gerombolan Warok Ijo terbeliak besar. Salah seorang dari penjahat itu cepat berbisik pada teman di sebelahnya. Manusia ini punya kepandaian tinggi. Dia kebal senjata tajam dan pukulan. Salah seorang anggota gerombolan berbisik. Apa yang harus kita lakukan?
temannya bertanya. Kalian berdua tetap di sini. Jangan bangsat ini sampai lolos. Aku akan memberitahu Warok Ijo, kita menemukan kesulitan. Orang yang berbisik cepat berkelebat tanpa menunggu jawaban temannya. Dengan golok tergenggam erat di tangan, dua anggota gerombolan Warok Ijo itu memperhatikan Jarotomo perlahan-lahan berdiri. Hendak menyerang, mereka merasa ragu. Tetapi, sewaktu Jarotomo maju menerjang, mau tak mau keduanya pergunakan golok untuk menghantam. Dua bacokan menghantam tubuhnya. Jarotomo merangsak terus. Karena mulai ketakutan, dua penyerang melangkah mundur. Ayo bacot terus. Mengapa berhenti dan mundur? Ejek Jarotomo. Anak muda, kalau kau mau mengajarkan kepandaianmu pada Warok Ijo, pemimpin kami itu pasti mengambilmu menjadi wakilnya, salah seorang anggota gerombolan berkata. Hahaha, terdengar suara tawa bergelak. Aku mau lihat tampang orang yang hendak kalian jadikan wakilku itu. Anak muda berambut gondrong, putar tubuhmu. Lihat kemari. Jilid 3. Perlahan-lahan Jarotomo putar tubuhnya. 5 langkah di hadapannya, di atas seekor kuda coklat, dikelilingi oleh 6 lelaki berwajah ganas yang juga menunggang kuda. Dilihatnya seorang lelaki berpakaian serba hijau, berwajah dan berkepala aneh. Kepalanya botak plontos dan berwarna hijau sampai ke mukanya yang bermata sipit. Ini rupanya kepala gerombolan yang dipanggil dengan sebutan Warok Ijo itu, kata Jarotomo dalam hati. Hahaha, jadi ini tampangnya tikus cecurut bau pesing yang sesumbar hendak menjadi wakilku. Hahaha, Warok Ijo tertawa mengekeh. Barisan gigi-giginya besar dan hitam. Sambil usap dagunya yang ditumbuhi janggut lebat, Warok Ijo bertanya, Gondrong, kau yang barusan membunuh Kimin anak buahku? Aku tidak membunuhnya, jawab Jarotomo seenaknya. Lantas, Warok Ijo mengerenyitkan kening mendengar jawaban itu. Dia sendiri yang minta mampus. Kalian semua juga ingin mencari mati. Sepasang mata sipit Warok Ijo membesar sedikit. Lalu, terdengar kembali suara tawanya berkekehan. Anak muda bau tengik, lagak bicaramu seperti raja di raja dunia persilatan. Aku mau lihat apa betul kau tidak mempan senjata, tidak mempan pukulan. Abis berkata begitu, Warok Ijo berkata pada anak buah di sebelahnya. Berikan belati besarmu padaku. Anak buah Warok Ijo segera cabut sebilah belati besar yang tersisip di pinggangnya, lalu diserahkan pada Warok Ijo. Kepala gerombolan ini menimang-nimang pisau besar itu beberapa saat, kedua matanya memandang tak berkesip ke arah Jarotomo. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar teriakan keras. Hiat, belati di tangan Warok Ijo melesat di udara. Dalam jarak hanya terpisah 5 langkah, senjata itu menderu ke arah batang leher Jarotomo. Bagian tajamnya tepat menghantam leher pemuda itu, seperti hendak menancap. Tapi tidak. Belati besar itu terpental begitu mengenai leher si pemuda, lalu jatuh ke tanah. Paras hijau sang Warok berubah. Ilmu kebal apa yang dimiliki setan ini? Gumam Warok Ijo. Pelipisnya bergerak-gerak, rahangnya menggembung. Kebal senjata dan pukulan belum tentu kebal pukulan sakti beracun. Akan aku lihat sampai di mana kehebatan ilmu kebalnya. Anak muda, jangan bergerak dari tempatmu. Aku mau lihat apakah kau juga sanggup menerima pukulan saktiku. Warok Ijo angkat tangan kanannya ke atas perlahan-lahan. Mulutnya berkomat kamit, tanda dia tengah merapal aji kesaktian. Seperti wajahnya, tangan kanannya mulai dari ujung jari sampai pergelangan kelihatan berubah menjadi sangat hijau. Mampus, teriak Warok Ijo dan tangan kanannya dihantamkan ke depan. Ada angin deras menggebu, disertai berkilatnya sinar hijau. Seperti ada petir menyambar, begitulah terdengar letupan keras, sewaktu pukulan sakti dan beracun kelabang ijo yang dilepaskan sang Warok menghantam dada Jarotomo dengan tepat. 2 ekor kuda meringkik, 2 jeritan merobek kegelapan malam, dan 2 sosok tubuh terjungkal jatuh dari punggung kuda. Pemuda desa itu keluarkan seruan keras, ketika tubuhnya laksana dibantingkan amblas ke tanah. Dadanya terasa bergetar. Pakaiannya di bagian dada tampak robek besar dan berwarna kehijauan. Dia sendiri tak kurang suatu apa. Begitu debaran dadanya lenyap, perlahan-lahan dia tegak berdiri sambil memandang menyeringai ke arah Warok Ijo. Kepala gerombolan itu jadi leleh nyalinya.
Bukan saja karena menyaksikan sendiri, bagaimana ilmu kesaktiannya yang sangat diandalkan tidak mampu menciderai pemuda berambut gondrong itu, tetapi lebih dari itu, sinar pukulannya yang mengandung racun jahat, begitu menghantam tubuh si pemuda, mental membalik dan menyambar dua orang anak buahnya, hingga terpental dari punggung kuda dan menemui ajalnya secara mengerikan. Tubuh mereka kelihatan hijau kehitaman dan mengebulkan asap. Anak-anak, keroyok dan cincang cacing tanah ini sampai lumat, teriak Warok Ijo. Lalu, dia sendiri cepat memutar kudanya dan tinggalkan tempat itu. Melihat pimpinan mereka kabur seperti itu, beberapa anak buah Warok Ijo yang ada di situ, serta-merta mengikuti apa yang dilakukan sang Warok. Tanpa pikir panjang, mereka pun menggebrak kuda dan tinggalkan tempat itu. Namun, dua orang masih sempat ditarik kakinya oleh Jarotomo, hingga jatuh terbanting di tanah. Sebelum keduanya sempat bangun, Jarot sudah menghantam kedua penjahat itu dengan sebatang golok yang dipungutnya dari tanah. Disarangnya di tengah sebuah rimba belantara, pada suatu pagi 2 hari setelah penyerbuan ke desa Kenconowengi, Warok Ijo tampak duduk di depan rumah kayunya ditemani seorang anak buah kepercayaannya. Di hadapan mereka, di atas sebuah meja kayu kasar, ada 2 cangkir besar kopi hangat dan beberapa butir ubi rebus. Aku masih tak habis pikir penyerbuan sial ke Kenconowengi itu, berkata Warok Ijo. Ah, Warok masih saja mengingat-ingat kejadian itu, menyahuti anak buah Warok Ijo bernama Tunggoro. Mengapa tidak? Belum pernah anak buahku menemui kematian begitu banyak. Tapi hasil jarahan kita juga banyak. Kau mau mengatakan bahwa nyawa teman-temanmu sama nilainya dengan sapi-sapi buduk dan harta serta uang yang berhasil dirampas itu, Tunggoro? Tentu saja tidak, Warok. Sepertimu, aku dan teman-teman tentu saja merasa kehilangan mereka, jawab Tunggoro pula tak berani menantang. Kematian teman-temanmu itu harus dibayar dengan nyawa dan darah pemuda berambut gondrong itu. Kau ingat siapa nama pemuda itu, Tunggoro? Jarotomo. Namanya Jarotomo, Warok. Warok Ijo pegang bahu anak buahnya itu, lalu berkata, selidiki bangsat itu, menyamarlah dan pergi ke Kenconowengi. Siapapun adanya pemuda keparat itu, aku ingin mematahkan batang lehernya dengan tanganku sendiri. Akan saya lakukan, Warok. Beri saya waktu 1 minggu. 1 minggu? Aku tidak menyuruh kau pergi berjalan-jalan, Tunggoro. Kau sudah harus kembali dalam tempo 3 hari. Kau dengar itu, Tunggoro? Saya dengar, Warok. Saya minta diri sekarang juga, jawab Tunggoro. Lalu, orang ini meneguk kopi hangatnya sampai habis. Sebelum pergi, diambilnya 2 buah ubi rebus. Warok Ijo berdiri dari kursi kayu yang didudukinya. Sambil memukul-mukul tinju kanannya ke telapak tangan kiri, kepala gerombolan rampok ini tiada hentinya menggeram. Awas kau, Jarotomo. Akan kau rasakan pembalasan Warok Ijo? Akan kupuntir kepalamu sampai tanggal. Warok Ijo meludah beberapa kali, lalu masuk ke dalam rumah, langsung menuju sebuah kamar. Di situ tampak seorang perempuan muda bertubuh putih sintal tengah duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambut. Perempuan tolol, hardik Warok Ijo seraya menutup pintu kamar. Sudah berapa kali aku bilang? Jika aku masuk ke dalam kamar ini, aku tidak suka melihat kau berpakaian. Lekas tanggalkan baju dan kainmu. Maafkan saya, Warok, jawab perempuan muda itu sambil cepat-cepat membuka bajunya. Saya tidak tahu kalau pagi ini giliran saya lagi. 2 hari yang lalu Warok baru saja kemari. Soal giliran itu menurut kemauanku, bukan menurut perhitunganmu, jawab Warok Ijo. Tak sabaran menunggu perempuan itu membuka pakaiannya, Warok Ijo langsung saja membetot dan merobek baju yang belum sempat ditanggalkan seluruhnya. Di rumah kayu di tengah hutan itu, ada 4 buah kamar. Di dalamnya, masing-masing kamar ada seorang perempuan muda yang harus selalu siap melayani Warok Ijo setiap saat yang diingininya. Jilid 4. Selama 6 hari 6 malam, bukit itu diselimuti kesunyian. Lalu, malam ke-7, yakni setiap malam Jumat, keadaan berubah sama sekali. Puluhan orang lelaki nampak naik ke atas bukit sejak matahari tenggelam. Hanya ada satu jalan masuk menuju ke atas bukit, dan pada ujung jalan masuk ini selalu ada 4 orang lelaki bertubuh tinggi besar, berpakaian merah-merah,
dan bertampang galak. Mereka mengutip sejumlah uang tertentu pada setiap pengunjung, dan setiap orang yang datang harus memperlihatkan sebuah kertas berisi tanda-tanda rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh keempat penjaga pintu masuk itu. Seorang pemuda berpakaian putih, berambut gondrong sambil bersiul-siul kecil, melangkah menuju pintu masuk. Pemuda gondrong muka tolol, jangan petantang-petenteng jual laga di sini. Mana kertas pengenalmu? Salah seorang penjaga membentak. Kertas pengenal? Aku belum punya, jawab si gondrong. Jadi, kau baru pertama ini datang kemari? Betul, kau bermaksud bersenang-senang saja, atau meminta ilmu? Dua-duanya. Kalau begitu, lekas bayar 2 keping perak. Wah, mahal amat. Bagaimana kalau aku tawar 1 keping saja, sobat? Aku bukan sobatmu. Bayar 2 keping, atau angkat kaki dari sini. Masih banyak orang lain yang punya duit yang harus kami layani. Tunggu, bagaimana aku bayar 1 keping dulu, sisanya kalau aku kembali kemari. Kawan penjaga pintu yang sejak tadi memperhatikan, dengan jengkel maju ke hadapan pemuda itu dan mendorong dadanya. Tidak ada tawar-menawar, ikuti aturan, atau minggat dari sini. Kami tidak perlu manusia keras semacam kau. Si gondrong menyeringai. Sambil garuk-garuk kepala, dia keluarkan 2 keping perak dari saku pakaiannya, lalu menyerahkan benda itu pada penjaga jalan masuk seraya berkata, kalian jangan galak-galak. Kalau memang harus bayar 2 keping perak, ya ambillah ini. 2 keping perak itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong lain yang masih baru. Abis memasukkan uang, pemuda itu buru-buru hendak melangkah. Tapi bahunya dipegang oleh penjaga lain. Apa kau sudah tahu segala aturan di Bukit Kemukus ini, anak muda? Belum. Tolong terangkan apa aturannya. Pertama, ambil dulu lembaran kertas biru ini. Di sini ada 2 macam kertas. Warna merah berarti kamu hanya boleh bersenang-senang. Warna biru, tanda bahwa selain mencari hiburan, tamu juga punya niat khusus, yaitu mendapatkan ilmu dari ratu. Untuk pemegang kertas warna biru, harus datang sebanyak 21 kali malam Jumat. Pada malam pertama datang, kau harus mencari pasangan yang kau sukai. Lalu, setiap malam-malam selanjutnya, kau harus selalu menemui dan tidur dengan perempuan yang sama. Sekali saja kau tidak berhasil menemui perempuan itu, atau tertarik dengan perempuan lain, maka niatmu jadi batal dan harus diulang dari awal. Kalau kau selesai menuruti aturan sampai malam ke-20, maka pada malam ke-21, setelah kau meniduri pasanganmu, kau harus pergi mandi di air pancuran di atas bukit. Setelah itu, kau menunggu sampai ada seseorang mengantarkanmu menemui ratu di istana kediamannya. Nah, ambil kertas ini. Si penjaga menyerahkan selembar kertas biru pada pemuda gondrong itu seraya berkata, setiap kau habis meniduri pasanganmu, perempuan itu akan memberi tanda pada kertas ini. Jangan lupa hal itu, anak muda. Si gondrong mengangguk. Dia hendak melangkah pergi, tapi kembali bahunya dipegang orang. Kali ini oleh penjaga yang lain. Ada satu aturan di Bukit Kemukus ini, anak muda. Aturan yang harus kau ingat baik-baik. Aturan apa lagi? Si pemuda tampak mulai kesal. Jangan berani berbuat yang bukan-bukan di kawasan Bukit Kemukus. Apalagi sampai melakukan keonaran. Lalu, jika kau selalu masuk lewat jalan ini, tetap datang dan kembali lewat jalan ini. Jangan coba-coba mencari jalan masuk atau keluar sendiri seenaknya. Kau dengar, anak muda? Si gondrong mengangguk. Bagaimana kalau aku melanggar segala aturan itu? Jawabnya sederhana saja, anak muda, sahut si penjaga. Tubuhmu akan jadi umpan santapan anjing-anjing hutan raksasa peliharaan ratu. Ah, hebat dan seram kedengarannya, ujar si gondrong. Memang, sudah lebih dari 60 lelaki konyol disantap anjing-anjing hutan itu, kata si penjaga pula, lalu tertawa mengekeh dan mendorong si pemuda agar segera berlalu. Baru 4 langkah berjalan, muncul penjaga yang keempat. Nah, apalagi ini, tanya tamu muda itu. Demi keamanan, aku bertugas mencatat nama setiap tamu. Lekas katakan siapa namamu. Penjaga itu keluarkan secarik kertas lebar dan pegang sebatang alat tulis. Namaku Wiro, menerangkan si pemuda. Si penjaga mencatat, lalu berkata, ada banyak Wiro di kolong langit ini. Terangkan dari mana asalmu? Aku dari Pekuburan Kalimangi.
Jangan bergurau, si penjaga merasa dipermainkan. Siapa bergurau? Aku memang tinggal dekat pekuburan itu. Ayahku kuncen di sana. Begitu, begitu. Setelah mencatat, penjaga itu mempersilahkan si pemuda memasuki jalan yang menuju ke atas bukit. Si pemuda yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng melangkah tersenyum-senyum. Galak tapi tolol. Apa tidak tahu kalau tidak ada pekuburan Kalimangi di dunia ini? Kalimangi justru nama tempat pelesiran di pantai selatan. Semakin tinggi ke atas bukit, semakin dingin terasa udara. Dalam jarak belasan tombak terdapat sebuah obor untuk menerangi jalan kecil yang mendaki itu. Sepanjang jalan, terdengar suara binatang malam, dan lapat-lapat di kejauhan terdengar suara salakan anjing. Pasti itu salakan anjing-anjing hutan peliharaan sang ratu. Membatin Wiro, sampai di bagian atas bukit, keadaannya berubah sekali. Sebuah tempat berukuran puluhan, bahkan mungkin ratusan tombak persegi, diterangi dengan obor serta lampu-lampu lampion. Puluhan perempuan yang rata-rata masih muda-muda, bertebaran di mana-mana. Ada yang duduk-duduk berkelompok-kelompok menunggu tamu yang akan mengambilnya. Ada yang berjalan-jalan berkawan-kawan. Bau wewangian menebar hampir di seluruh pelosok, termasuk wewangian yang dipakai oleh orang-orang perempuan itu. Wiro melangkah perlahan-lahan sambil memandang berkeliling. Di satu tempat ketinggian, dilihatnya ada sebuah pancuran bambu. Dua orang lelaki dalam keadaan telanjang bulat tampak tengah mandi di bawah pancuran itu. Wiro berjalan terus. Hampir di setiap sudut, dilihatnya bangunan-bangunan kecil tanpa atap berdinding setinggi bahu. Murid Sinto Gendeng yang ingin tahu mendekati salah satu bangunan ini. Dari arah bangunan, terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Penuh rasa ingin tahu, Wiro menjenguk ke balik dinding kajang. Astaga, yang dilihatnya adalah sepasang lelaki dan perempuan tanpa pakaian, saling tindih-menindih. Pendekar 212 cepat-cepat tarik kepalanya sambil menggaruk rambut. Dan, kalau tidak datang sendiri, tidak percaya aku tempat maksiat seperti ini benar-benar ada di dunia ini. Wiro memandang berkeliling. Paling tidak ada sekitar 30 bangunan mesum tersebar di tempat itu. Di kejauhan, di puncak bukit bagian paling atas, kelihatan sebuah bangunan aneh dengan atap tinggi lancip. Bagian bawah bangunan tampak gelap, tapi di sebelah atas kelihatan ada nyala terang. Bangunan itu, apakah itu istana Ratu Kemukus? Menduga Wiro Sableng. Ketika Wiro hendak melangkah pergi, satu tangan yang hangat memegang lengannya. Bau harum menyambar hidungnya. Wiro berpaling. Seorang perempuan muda berwajah bulat dengan tahi lalat kecil di pipi kirinya tersenyum padanya. Dada kebaya birunya sangat terbuka, hingga bagian atas payudaranya yang putih dan menggembung terlihat jelas. Kau masih belum menemui pasanganmu, pemuda tampan, perempuan cantik itu menegur, lalu kedipkan mata kirinya, antara genit dan manja. Aku barusan datang, masih melihat-lihat dulu, jawab Wiro, masih melihat-lihat, waktu berjalan dengan cepat di Bukit Kemukus ini. Kau harus menemukan pasanganmu dengan cepat. Aku baru sekali ini kemari. Ah, nasib baik bagiku, kata perempuan itu, lalu memeluk tubuh pendekar 212 kencang-kencang, hingga dadanya yang besar menempel hangat di dada sang pendekar. Ambil aku sebagai pasanganmu, kau pasti tidak akan kecewa. Kalau kau suka, pada malam-malam tertentu selain malam Jumat, kita bisa bertemu di satu tempat di kota. Aku suka padamu, tubuhmu tampak kukuh, kau pasti kuat.